Anda masih bersama kami dalam NTV Prime, saatnya sekarang NTV Prime Dialog. Saya Doni The Geyser. Pemirsa, sidang PK 6 terpidana kasus Vina dan Eki kembali menguak faktor Rudiana yang begitu menentukan dalam teka-teki kematian dua sejoli itu. Titin Prialianti yang bersaksi di Pengadilan Negeri Cirebon mengatakan kalau Rudiana telah melakukan klaim asuransi kecelakaan pada Jasara Harja 2 hari setelah kematian anaknya Eki. Tapi sampai saat ini Rudiana tidak pernah dihadirkan dalam sidang PK. Apakah benar Vina dan Eki tewas karena pembunuhan seperti sangkaan Rudiana atau kecelakaan seperti keterangan sejumlah saksi? Ini yang akan kita diskusikan dalam NTV Prime Dialog edisi hari ini. Sudah kami hadirkan narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Elza Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Selamat bergabung Ibu Elsa, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Jenderal Susno. Pak Susno, apa kabar? Selamat sore Bang Doni, selamat sore pemirsa, selamat sore Bu Elsa. Selamat sore Pak Susno. Iya, baik. Pak Susno sepertinya sedang di tengah perjalanan di dalam negeri atau di luar negeri, Jenderal? Di Kuala Lumpur, mau transit ke Dubai. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih meluangkan waktu berdiskusi dengan kita. Cari makan. Baik, Jenderal Susno dan Bu Elsa, sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Dalam sidang PK di TKP atau sidang setempat, Dede Riswanto kembali buka suara. Dede dan Aep adalah saksi penting yang memberi alasan pada Rudiana membuat laporan polisi bahwa anaknya Eki dan Vina meninggal karena pembunuhan. Kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dalam keadaan apa? Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, ya Pak? Itu berarti yang di depan, itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Sananya lagi. Yang tadi kan tadi itu. Iya, iya. Yang gang tadi yang Berarti sananya SMP ya? Depan pas persis cucian itu. Pertama kalinya. Depan cucian. Kemarin AF itu AF bilangnya di sini. Iya, terlihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini sih. Titin Prialianti juga membuka kartu soal Rudiana. Dalam kesaksiannya di sidang PK 6 terpidana, Titin menyebut kalau Rudiana telah melakukan klaim asuransi kecelakaan ke Jasara Harja Cirebon pada 29 Agustus 2016. Sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian. Jadi Jasara Harja nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Jika benar Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan Eki, mengapa 2 hari kemudian Rudiana menangkap para terpidana? Siapa yang berbohong menyangkut kematian Vina dan Eki? Dari Cirebon, tim jurnalis NTV melaporkan. Sudah cair katanya Bu Titin. Bu Elsa, komentarnya Bu Elsa. Iya, keterangan Ibu Titin tidak benar. Dan kami hari ini sudah somasi Ibu Titin. Dan jika dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari, hari Jumat kita akan proses hukum. Kan sesuai dengan permintaannya dia supaya
di Kapolri turun. Nggak perlulah Kapolri turun. Itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor ke Polda, pasti akan diperiksa siapa yang benar tentang keterangan palsu itu. Jadi hari ini Bu Elsa sudah mensomasi Bu Titin ya? Sudah, Atas dasar apa? ya keterangan palsu. Keterangan palsu yang mana Bu Elsa yang dimaksudkan sehingga harus disomasi? Yang dimasukkan bahwa telah klien saya telah mencairkan itu asuransi Jasara Harja sebanyak 12,5 juta tanggal 29 mengajukannya tanggal 29 Agustus. Itu tidak pernah dan tidak ada. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, emangnya kalau di bawah sumpah kalau palsu didiemin. Itu di bawah sumpah bukan berarti berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Tapi setidaknya Bu Elsa punya bukti-bukti awal ya yang meyakinkan sampai harus mensomasi bahwa itu keterangan palsu begitu. Jelas dong, saya itu tidak sembarangan. Karena itu saya terus memperingati tim lawyer PK untuk mengajukan, itu hak mereka, mengajukan saksi-saksi itu tolong diverifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Iya, Dia nanti bohong. 28 Yang Oktober. penting harus divalidasi dulu, nggak bisa. Iya, Bu Elsa, siapa saja yang kemudian Anda layangkan somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada banyak. Banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama begitu ya? Yang berbeda, ya dalam persidangan itu. Oke, tapi Anda nggak kasih somasi ke Jenderal Susno kan? Enggak, Pak Susno selain juga nggak memberi keterangan kan ahli. Oke. Kapan lagi? Gimana Pak Susno? Betul Ya udah, nggak? saya minta pendapatnya Jenderal Susno dulu. Pak Susno, silakan Pendapat komentarnya. aja, kalau Pak Susno kan kasih pendapat. Silakan Jenderal. Ya. Audionya masih di mute, Pak Susno? Satu, dua, tiga. Ya, silakan Jenderal. Betul, saya kan kasih pendapat. Pendapatnya tidak kepada satu kasus yang sedang akuo di sidang, tapi kan secara general. Kemudian berupaya senetral mungkin. Nah, kemudian kembali saya terkait dengan saksi yang di bawah sumpah. Memang keterangan itu harus diberikan di pengadilan dan di bawah sumpah. Ya. Kalau itu tidak benar, maka itu namanya saksi palsu. Nah, jadi kita ya berharap saja mudah-mudahan yang memberi keterangan tidak bohong ya, tetapi didukung oleh fakta. Nah, sekarang sehingga itu bantu jalannya sidang. Nah, caranya bagaimana? Ini kan terkait dengan ada apa tidaknya pencairan asuransi kecelakaan lalu lintas untuk Eki dan Pina ya. Ya. Nah, tahu-tahu ini pembunuhan. Sebenarnya ya gampang buktikannya. Selain omongannya di pengadilan, juga nanti kan dibuktikan dengan ada di situ kan ada cabang asuransi kan, cabang asuransi Kota Cirebon. Mudah-mudahan datanya ada. Jadi ada data bahwa asuransi mengajukan asuransi tidak cair, atau ada data mengajukan asuransi cair, atau ada data tidak mengajukan asuransi. Nah, jadi itu kan buktinya kan sangat didukung oleh bukti-bukti autentik. Ya. Jadi ngajukan tidak cair, ngajukan cair, atau tidak ngajukan. Nah, itu nanti akan terjawab dia. Ya. Tidak terlalu sulit buktikannya ya. Ya, artinya Jenderal Susno, sebenarnya somasi yang dilayangkan oleh Bu Elsa ini bisa mengubah apa yang terjadi dalam persidangan selama ini ketika memang ternyata di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa itu keterangan palsu, begitu Pak Susno? Tidak akan merubah sama sekali, tapi merubah tentang keterangan Titin ya. Ya. Terkait dengan asuransi. Nah, terus yang kedua ya saya nanggapi juga tentang pengajuan asuransi.
kalau memang benar, kalau itu if itu jika itu andai. Nah, kita sangat sayangkan karena Pak Rudiana kan mestinya tahu hukum gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya tidaklah gitu kan. Nah, kita lihat saja nanti ini kan membuktikannya semuanya gampang gitu. Membuktikan mengajukan asuransi apa tidak itu sangat gampang. Kemudian terkait juga ada apa tidak itu terkait juga dengan somasi yang diajukan oleh Bu Ilsa gitu kan. Iya. Nah, mana yang benar kalau ternyata tidak ada asuransi yang cair, tidak ada asuransi yang diajukan atau diajukan tapi tidak cair, itu semuanya akan ada dampak hukumnya. Tapi bukan berarti dampak hukum secara keseluruhan kepada PK, bukan. Yang dipersoalkan adalah terhadap keterangan daripada Bu Titin. Ya, Pak Susno, artinya kalau memang somasi ini tujuannya untuk memperkuat keterangan itu palsu atau tidak, artinya yang lebih untung kan soal kasusnya, bukan untuk menguntungkan Bu Elsa dan teman-temannya, begitu Pak Susno? Nah, kalau Bu Ilsa kan dia kan terkait karena Bu Ilsa kan sudah menjadi pengacara Ibtu Rudiana. Iya. Kemudian nama Ibtu Rudiana didengungkan telah mencairkan asuransi kecelakaan. Padahal peristiwa ini dilaporkan oleh Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon Kota sebagai peristiwa pidana pembunuhan. Iya. Jadi tidak benar ya tentunya Bu Elsa, ya saya tidak bela Bu Elsa, ya karena kliennya merasa dicemarkan nama baik, maka hak dia untuk menuntut gitu bahwa itu keterangan tidak benar. Tapi apakah benar apa tidak yang dikatakan oleh Bu Titin di pengadilan? Mari kita lihat, pembuktiannya tidak terlalu sulit, tidak perlu ngotot-ngototan, tetapi kan langsung saja to the point kepada kantor asuransi Jasara Cirebon, Harja ya yang ada di kota Jasara itu ya. Cirebon. Iya. Mudah-mudahan asuransinya administrasinya bagus gitu, bahwa betul ada pengajuan asuransi tanggal sekian bulan sekian atas nama ini korbannya, kemudian yang ngajukan orang tuanya atas nama ini dan asuransi sudah cair. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, betul ngajukan asuransi tapi kami tolak karena tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang ketiga adalah tidak ada sama sekali pengajuan asuransi dari Ibtu Rudiana. Nah, mana yang benar? Mari kita lihat instansi yang berwenang menjawab nantinya. Menurut Pak Susno, itu harus dilakukan, pembuktian itu harus diajukan oleh Bu Elsa sebagai yang melayangkan somasi, atau Bu Titin sebagai yang disomasi, atau hakim pengadilan? Kan itu nanti kan diperiksa oleh penyidik, ya penyidik tentang keterangan palsu. Keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. Nanti penyidik tentunya akan memeriksa saksi pelapor. Saksi pelapor juga akan memeriksa saksi fakta, tentunya akan dipanggil adalah dari pihak asuransi selaku lembaga, bukan perorangan. Bisa saja kepala asuransinya sudah pindah ke Jakarta, bisa juga sudah pensiun, tapi kan yang menjawab nanti adalah lembaga. Siapa yang ditunjuk oleh lembaga, apakah pimpinan asuransi cabang Cirebon, apa siapa, berarti keterangan dia resmi. Tentunya didukung dengan fakta juga. Nah, faktanya apa? Betul tanggal sekian ini suratnya masih kami arsipkan, dia mengajukan asuransi. Tanggal sekian ini ada bukti pencairannya. Atau misalnya, tanggal sekian dia mengajukan, ini surat pengajuannya. Tanggal sekian ini jawaban dari kami asuransi Cirebon bahwa kami tolak karena tidak memenuhi syarat. Atau bisa juga dijawab oleh kepala cabang asuransi Cirebon bahwa kami sudah meneliti berkas kami, sama sekali tidak ada pengajuan asuransi itu. Jadi kan clear ya. Ya, satu lagi Jenderal, sebelum saya kembali ke Bu Elsa. Ini somasi ini khususnya adalah upaya mencari kebenaran atau upaya pembenaran menurut Anda? Ya, Jenderal bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, menurut Jenderal Susno, apa yang dilakukan oleh Bu Elsa melayangkan somasi ini adalah upaya mencari kebenaran atau upaya pembenaran dari perspektif hukum?
Yang mana? Ini terkait dengan apa ya? Kalau Somasi, terkait melayangkan dengan, somasi. ya, somasi ini adalah untuk mencari kebenaran tentang keterangan yang diberikan oleh Ibu Titin. Nah, tidak ada kaitannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Kan saksinya kalau nggak salah sampai 50-an ya. Iya. Nah, tidak ada keterangan dengan saksi yang lain, tidak ada kaitan dengan ahli yang lain. Benar atau salah tentang dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh Ibu Titin itu tak ada kaitannya dengan saksi siapa namanya, saksi Dede, tak ada kaitannya dengan saksi siapa namanya, Mega dan saksi Peggy, karena mereka tidak berbicara masalah asuransi. Masalah asuransi ini baru dikemukakan. Nah, ini berkait dengan nama Pak Rudiana. Nah, yang juga Pak Rudiana ini adalah kliennya Ibu Titin. Bu Elsa. Bu Elsa. Iya. Kliennya Bu Elsa. Nah, tentunya Bu Elsa membela kliennya. Nah, tentunya Bu Elsa sudah mendapat informasi dari Pak Rudiana bahwa dia tidak melakukan hal seperti yang disampaikan. Iya. Tapi benar apa tidak keterangan Pak Rudiana yang disampaikan oleh Ibu Elsa. Ibu Elsa itu kan hanya menirukan keterangan Pak Rudiana. Pak Rudiana. Karena 2016 Bu Elsa belum jadi Kuasa pengacaranya hukum, ya. Tentunya Bu Elsa pun telah cross check dan nanti siapa yang paling bisa membuktikan ialah saksi fakta yang berwenang yang dimintakan asuransi. Oke. Ya. Siapa yang dimintakan asuransi ya tentunya adalah Kantor Asuransi Jasara Harja Cabang Cirebon. Baik, Jenderal Susno. Saya tahu sekali Bu Elsa sudah ingin merespons dan memberikan keterangan, tapi Bu Elsa sabar ya. Saya akan berikan waktu yang cukup untuk Bu Elsa setelah ini, karena kita harus break dulu. Sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Saya akan segera kembali ke Bu Elsa dan tentunya juga kepada Pak Susno. Baik pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan dialog setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Dodi The Geyser dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kami masih berdiskusi terkait dengan topik Rudiana, ini kecelakaan atau pembunuhan. Bersama saya melalui sambungan Zoom ada mantan Kabar Eskrim Jenderal Susno Duaji dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif. Dan seharusnya sekarang juga saya sudah bisa menyapa Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Tapi kami masih menunggu terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Saka Tatal yaitu Titin Prialianti. Baik, saya kembali ke Bu Elsa. Bu Elsa. Bu Elsa. Ya, Bu Elsa belum kembali bersama kita. Saya kembali ke Jenderal Susno. Pak Susno, ini harusnya kan bisa dibicarakan baik-baik ya. Artinya tidak perlu dengan mekanisme somasi. Walaupun somasi itu memang bagian dari upaya hukum atau mengingatkan orang lain begitu. Menurut Anda ini langkah yang efektifkah kalau bicara tentang kasus ini, Jenderal? Pertama, karena ini sudah resmi dinyatakan di depan pengadilan ya, di bawah sumpah, maka untuk membatalkan hal itu, untuk membuktikan benar apa tidak hal itu, ya upaya somasi bagus. Ya. Tetapi kalau ternyata somasi itu begitu dilaporkan kepada tidak ditanggapi, dilaporkan kepada polisi, karena awalnya polisi ini nanti yang nangani. Ternyata misalnya bahwa benar adanya telah mengajukan asuransi. Nah ini maka akan merugikan pihak Rudiana sendiri. Berarti Rudiana tahu dari awal bahwa ini kecelakaan. Tapi kalau itu tidak, bahwa Rudiana tidak pernah mengajukan asuransi, bukan juga berarti bahwa kasus ini atau PK ini akan langsung lemah gitu. Tidak, karena nggak ada kaitan sama sekali. Gitu. Kecil sekali kaitannya tentang benar atau tidak asuransinya itu dengan benar apa tidaknya peristiwa ini pembunuhan atau bukan pembunuhan. Dan tidak juga kaitannya dengan apakah para terpidana yang
8 orang di Ya. dalam penjara, yang 1 sudah keluar itu adalah betul pelakunya atau mereka bukan pelakunya. Nggak ada kaitannya. Ya, baik. Bu Elsa, kenapa sih harus pakai somasi-somasi segala? Kan sering ketemu dengan Bu Titin. Di NTV juga sering kok kita diskusi bareng. Ini kan masalah hukum ya. Dia sudah menyatakan di persidangan, dia seorang ahli hukum, dia seorang lawyer. Dan dia udah harus pikir masak-masak untuk memberi keterangan yang tidak benar. Jadi dia sudah sadar, dia nggak punya bukti, dia mengatakan demikian. Jadi ada unsur kesengajaan dan untuk memberikan keterangan palsu. Tujuannya apa? Jadi saya tidak akan bicara baik-baik dengan dia. Kita proses hukum aja dan kita buktikan kebenaran. Dan soal itu saya bukan dengar, saya orangnya tidak mau dengar dari klien saja. Saya sudah cek dan sudah mendapatkan suatu pernyataan dan saya tahu persis bahwa klien saya tidak pernah mengajukan asuransi karena dia tanggal 27 menjelang subuh itu dia tahu anaknya meninggal, terus kemudian dikuburkan. Tapi dia lihat keanehan, tanggal 29 dia melakukan konsolidasi, melakukan kayak investigasi dengan teman-temannya yang menemukan anaknya, yaitu dengan Supardi, Suja, Muhyiddin, dan Muhyiddin, ada beberapa polisi yang menjadi saksi juga di persidangan dan saksi yang melihat. Kemudian dia juga langsung ke Polsek Talun, melihat motornya, melihat ininya dan melihat foto-foto semua, sehingga akhirnya melakukan investigasi sampai ke tanggal 31 itu dia menanyakan apakah di mana kecelakaan itu terjadi. Nah, baru dapat cerita dari Dede dulu. Ya. Baru Dede karena baru 2 bulan kerja, dia tahu orangnya tapi tidak tahu nama-namanya. Kemudian Aep lah yang sudah 5 tahun kerja, yang sudah bergaul dengan terpidana, dia jelaskan itu. Itu ceritanya. Jadi dia karena ada keraguan, dia tidak pernah mengajukan asuransi karena dia melihat bahwa ini ada ketidakbenaran. Ya, baik. Bu Elsa, soal benar atau salah itu kan bukan ranah saya. Biar nanti hakim di pengadilan yang membuktikan atau memutuskan. Tetapi artinya begini, masing-masing kuasa hukum tentu berani menyampaikan pendapat dan sesuatu itu ada dasarnya, ada buktinya, ada keterangan pendukung dan sebagainya. Saya mungkin berprasangka baik bahwa Bu Elsa melihat dari aspek yang berbeda dengan seorang Titin melihat dengan aspek yang berbeda. Begitu kan? Apakah Anda tidak melihat masing-masing melihat dari perspektif yang berbeda sehingga ada 2 pendapat yang berbeda? Tidak. Dia mengatakan telah mengajukan asuransi dan telah cair asuransi 12,5. Itu aja tinggal dibuktikan. Itu simple. Apa kata Pak Susno itu sangat simpel dan sangat sederhana membuktikannya. Cukup nanti penyidik panggil semuanya, panggil jasa raharjanya. Ya. Tanya apakah ada pengajuan ini, nggak ada ya sudah. Titin ditanya apa maksud kamu mengatakan ini buktinya. Kalau kamu mengatakan itu padahal itu tidak benar, tinggal bukti aja begitu. Terus nanti sidang lah. Ya, karena yang disampaikan Sederhana Titin sekali pembuktiannya. betul, Bu Elsa, yang disampaikan Titin kan juga di persidangan. Sama seperti misalnya keterangan-keterangan lainnya seperti yang disampaikan Dede dalam persidangan ya. Mari kita sama-sama lihat cuplikannya berikut ini. Ya. Kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dalam keadaan Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, siapa Pak? Itu berarti yang di depan itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. mananya lagi. Yang tadi kan tadi itu. Yang gang tadi yang tempat kejadian. Ini ya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak, kelihatan. Berarti sananya SMP ya? Iya, Bu. Depan pas persis cucian itu. Pertama kali Depan pas cucian. kemarin Aep itu Aep bilangnya di sini waktu beli Ya rokok emang pilih sendirian. Madura, soalnya Madura kan satu-satu sendiri.
saya sama Ayam, cuman Ayam belum bisa berlabuh. Enggak, Saya itu melihat keterangan Ayap lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini sih bersih. Oke, dengan kualitas suara yang mungkin tidak terlalu jernih, tapi intinya Dede mengatakan sama seperti yang waktu terakhir saya diskusi dengan Bu Elsa ya soal jarak 6 meter, tetapi Dede katanya melihat itu lebih dari itu, jaraknya jauh. Komentarnya Bu Elsa soal keterangan yang sampaikan Dede tadi depan warung itu gimana Bu Elsa? Jadi bukan kita harus lihat dari kronologisnya ya. Jadi mereka ngumpul-ngumpulnya itu Dede sama Aep memang melihat, dan kemudian mereka selawar seliwir juga mereka ngumpul itu ada sebelum si Eki dan almarhum dengan almarhumah itu lewat. Nah, jadi pandangan lihatnya itu kan waktu mereka lewat motor itu, dan kemudian diteriakin wow wow gitu, langsung lempar-lempar, terus mereka ngejar, kan itu jaraknya kan cuma seberangan jalan. Nah, jalan itu kan cuma 6 meter, dan kemudian mereka larinya ke flyover itu. Jadi yang ditanyain tuh jarak yang kemudian ada BAP selanjutnya, memang BAP-nya ditanyakan jarak dari sana ke flyover sekitar 50 meteran. Nah, tapi bukan jarak pandangnya 50 meter, tapi melihat dilempar dan melihat sampai ada tensoplot segala rupa di BAP itu karena jaraknya hanya 3 meter. Kan jalannya 6 meter, ya di tengah-tengah itu. Jadi kalau cuman dilihat sepotong-sepotong, jadi ceritanya jadi lain, sehingga jadi ejekan-ejekan. Kan saya itu kan seperti dibully seperti begitu, tapi saya nggak peduli, yang penting kebenaran bisa saya tegakkan, itu aja. Ya. Dibully juga nggak bikin, insya Allah nggak bikin saya sakit. Ya, artinya kebenaran juga pasti akan menemukan jalannya sendiri kan, termasuk apa yang dilakukan. Betul. Kita percaya sama Allah. Ya, saya tidak dalam kapasitas membela siapa-siapa, tetapi para pihak tentu harus membuat memperkuat pernyataan dan keyakinannya masing-masing dengan alat bukti yang diyakini itu bisa mengedepankan pendapatnya. Tapi kalau menurut Bu Elsa sendiri, keterangan-keterangan yang disampaikan dalam seluruh persidangan yang kita ikuti bersama-sama masyarakat Indonesia secara terbuka ini, apakah ada juga yang menurut Anda sangat tidak sesuai sehingga harus Anda somasi? Sudah, saya juga sudah lakukan somasi itu. Saya somasi ke Pradi karena mereka kan kalau soal nama alamat mereka kan kita nggak tahu, kita hanya lihat di media kita ikuti apa pernyataan mereka, dan itu tidak benar karena mereka kita somasi alamat kita kan nggak tahu, tapi kan lawyernya yang telah memanfaatkan keterangan palsu mereka untuk PK ini ya terlibat dalam somasi. Dan saya sampaikan juga sebagai lawyer, sebagai ahli hukum, sebetulnya untuk mengajukan saksi-saksi itu saya berkali-kali katakan silakan, tapi harus diverifikasi, audit, dan validasi supaya keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar. Seperti si Aldi menjelaskan, saya dipukulin oleh Aris Papua gini-gini. Tahu nggak Aris Papua itu dinasnya di mana? Tidak pernah di Cirebon. Dia dari Papua, karena itu namanya jadi Aris Papua, namanya ada Aris siapa. Terus dia berdinasnya di Sumber, kenal juga enggak, apalagi mukul. Oke. Itu aja. Ya. Ini keterangan ini sangat simpel, pembuktiannya juga sangat mudah. Tinggal kasih SK-nya bahwa dia tidak bekerjanya di Sumber, bukan di Cirebon kota, udah selesai urusannya. Ya, jadi baik. Pembuktiannya gampang sekali. Jadi kita pakai jalur, karena dia di bawah sumpah sesuai dengan Pak Susno, ya memang harus proses hukum. Proses hukumnya pidana, penyidik itu. Oke, baik Bu Elsa. Ya, kita sekarang sudah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, dengan melalui sambungan Zoom. Bu Titin, terima kasih sudah bersama kita dalam NTV Prime Dialog.
Dan pertanyaan yang sama tentu saya ajukan kepada Bu Titin terkait dengan pernyataan Anda di depan persidangan bahwa tanggal 29 Agustus Anda mendapat informasi bahwa sudah cair atau klaim asuransi itu diajukan, sementara tanggal 31 baru mulai nangkepin orang. Nah, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan soal keterangan informasi itu? Bu Titin? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya gini, tanggal 27 itu kedua korban ditemukan kecelakaan. Tanggal 28 dimakamkan, kemudian ada dugaan tanggal 29 Agustus 2016, ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Jadi tanggal 29 itu permohonan pengajuannya. Permohonan pengajuan klaim asuransi jasara harja. Klaim Kemudian, asuransi kecelakaan ya? Ya, klaim asuransi kecelakaan dari jasara harja. Itu informasi datanya dari mana, Bu Titin? Ya, sebetulnya gini, data-data itu kan ada karena saya juga dapat informasi sebetulnya cair karena gini, kalau anggota kepolisian dan TNI? tentara, ya TNI itu kalau kecelakaan tunggal dulu itu bisa cair separuhnya, tapi untuk masyarakat umum kan tidak bisa. Jadi angkanya dulu 12.500.000. Itu maksudnya separuhnya, 12,5 juta itu separuh? Ya, separuhnya. Ya, Cair artinya angka untuk itu keluar itu Anda punya bukti, Anda pernah melihat misalnya tanda terima atau bagaimana? Sebetulnya informasinya mungkin sudah sampai ke tim sus Mabes ya. Bentukan Kapolri mungkin sudah sampai karena informasi itu beredar keras di Cirebon sejak 2016. Tetapi memang tidak ada yang menyatakan itu. Tetapi di tahun 2024 saya terkonfirmasi kembali betul pada tanggal 29 Agustus dugaannya yang bersangkutan atau ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Itu kemudian tetapi konstruksi itu berubah pada tanggal 31 setelah pada tanggal 30 malam itu ada cerita soal kesurupan. Tanggal 31 terjadi penangkapan. Kemudian asuransi itu cair. Tanggal berapa cairnya? 12.500 tetapi dibatalkan oleh orang tua korban laki-laki. Jadi sempat cair tetapi dibatalkan dan tidak jadi diambil. Tidak datanya jadi diambil ya? Ya, datanya bisa dikonfirmasi karena jasara harja walaupun mungkin 5 tahun sekali memang ada pemutakhiran atau tidak bisa ditampilkan. Tapi saya rasa kalau institusi kepolisian yang mencari tahu pasti ada datanya. Ya, Bu Titin, tadi masukan dari Jenderal Susno bagus banget. Artinya kalau tinggal mengundang jasara harja atas nama institusi, semua pasti ada data tersebut. Tapi yang saya ingin tahu, informasi yang Anda terima itu berdasarkan informasi dari siapa atau Anda melihat data, rekaman, histori dari mana, Bu Titin? Informasinya tentu saja dari anggota kepolisian yang bertugas karena bagaimanapun untuk pencairan jasara harja kan harus ada LP. Dan jasara harja tidak mungkin melakukan pencairan kalau tidak melakukan investigasi dulu. Tidak turun dulu ke lapangan, apakah betul terjadi kecelakaan. Apabila jasara harja saat itu menemukan adanya pembunuhan, tidak mungkin angka 12.500.000 itu cair. Artinya atas dasar itu Anda yakin bahwa ini kecelakaan karena sudah sempat cair? Ya, saya yakin betul itu kecelakaan. Kenapa? Sejak 2016 saya juga bersikeras ini kecelakaan dan bukan pembunuhan. Oke, keterangan dari polisi itu, polisi dari mana Bu Titin? Dari Polsek, dari Polres Kota, Kabupaten? Ya tentu saja kalau misalnya anggota kepolisian tentu saja yang melakukan olah TKP di 2016. Karena kan olah TKP di 2016 yang bisa mengeluarkan LP kecelakaan. Ya, oke. Keterangan yang Anda sampaikan tadi ini, Bu Titin, yang sepenuhnya dibantah oleh Bu Elsa, yang membuat Anda katanya dapat surat cinta, yaitu somasi. Komentar Anda? Ya kalau somasi sih sah-sah aja, apalagi Bu Elsa kan senang banget kirim somasi. Kayaknya se-Cirebon juga kayaknya mau disomasi semua, mangga aja. Widi mau disomasi, Mega mau disomasi, saya mau disomasi. Kayaknya seluruh yang memberikan keterangan disomasi, se-Cirebon juga nggak apa-apa, kita siap kok kalau disomasi.
Oke, Bu Elsa komentarnya. Komentar saya nggak usah ngeledek saya, Ibu Titin. Terus-terusan Anda selalu menghina saya. Pertama bilang pusing, kemudian bilang halusinasi. Sekarang mau satu Cirebon mau saya somasi. Ini Anda ini selalu mau melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya sekolah dan sampai jadi profesor bukan main-main. Jangan kamu hina-hina saya. Ya. Jelas saya somasi karena keterangan Anda adalah keterangan palsu dan Anda sudah ditanya, dikejar terus tidak punya bukti apapun. Saya sudah punya bukti. Jadi nanti karena itulah polisi yang menentukan. Tinggal Anda nanti ditanya polisi yang mana yang memberikan informasi. Kan gelagapan kan, gelagapan semuanya. Tapi salah satu informasinya, Bu Elsa. Kita yang jelas nanti tinggal aja di penyidikan. Itulah bukti saya. Saya diam, sabar. Dan semuanya kita serahkan kepada kepolisian. Karena ini kan sudah masuk kepada 242 KUHP dan ITE. Karena kita melihatnya dari media massa, dari TikTok, dari medsos. Ya, Bu Elsa, salah satu keterangan yang disampaikan Bu Titin tadi itu sumbernya datang dari anggota kepolisian sendiri. Artinya kan informasi itu juga diberikan oleh anggota kepolisian. Nah, itu valid katanya Bu Titin. Bagaimana soal itu, Bu Elsa? Polisi yang mana? Mana keterangannya? Harus ada bukti, kan dia bukan orang biasa. Dia ahli hukum, dia lawyer, apalagi kan dulu mantan wartawan, segala-gala kan jeli, tanya ini dari mana, Nah itu jelas. Kalau saya ya udah, kalau itu nggak benar, saya ada punya bukti dari Jasara Harja, tidak pernah mengajukan, laporkan polisi. Karena saya melihat dari ITE, dari medsos, sesuai dengan petunjuk dari SK dari Kapolri harus disomasi, itu kan persyaratan saja. Tapi hari Jumat akan kami laporkan. Oke, Bu Titin Kita yakin akan yang Anda proses. Tinggal dipertanggungjawabkan aja Bu Titin, jangan terus menghina saya. Ya, Anda tidak pernah saya hina loh. Ya, Bu Titin, Anda yakin informasi yang disampaikan itu benar? Yakin, saya yakin betul karena memang kalau institusi kepolisian yang mengkonfirmasi kepada anggota yang bersangkutan tentu ada jawaban. Kalau saya kan tidak punya kewenangan untuk mengkonfirmasi anggota yang bersangkutan, itu aja sih. Terus gitu. Ya, saya mengalami kendala komunikasi dengan Bu Titin, suaranya kurang jelas. Bu Titin? Ya, kalau institusi kepolisian, terutama dari tim sus yang dibentuk Kapolri untuk mencari tahu siapa anggotanya, pasti dapat lah Mas. Tapi kalau saya kan tidak punya kewenangan, tidak punya kepentingan untuk mencari tahu siapa anggotanya. Jadi yang bisa mencari tahu anggotanya itu tentu saja Bapak Kapolri gitu. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini valid. Anda menyampaikan ini bukan sebagai upaya untuk melempar bolanya ke kepolisian kan? Karena 2016 kan saya sudah mendengar. Sebenarnya di Cirebon masalah ini sudah dengar, Mas. Hampir semua di Cirebon itu sudah dengar masalah ini. Cuman memang tidak pernah ada yang berani menyampaikan. Itu sih persoalannya. Kenapa tidak berani disampaikan kalau informasi ini sudah lama beredar, Bu Titin? Ya saya nggak paham, Mas. Saya juga nggak paham. Karena kan tekanan di 2016 juga yang bukan cuma saya yang tahu lah. Semua masyarakat juga tahu. Maksudnya ini kena menyangkut institusi kepolisian, begitu? Betul. Oke, lalu Anda berani mengatakan bahwa informasi itu datang dari polisi. Ini maksudnya mau melemparkan masalah ini ke kepolisian atau Anda istilahnya karena tidak mempunyai bukti sehingga mengatakan itu? Saya rasakan kepentingan untuk saya yakinlah semua juga sekarang sudah bekerja. Semua sedang bekerja. Saya yakin betul karena banyak informasi yang saya dapatkan mengenai gerakan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi informasi ini tiba-tiba ramai lagi dan sebetulnya mengamini di 2016 karena saya pernah mendengar informasi ini, tapi memang tidak ada yang menyampaikan. Saya rasa tim sus juga sudah paham ada persoalan ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ke Jenderal Susno. Apakah masih bersama kita, Pak Susno?
Oh ya, sayang sekali karena tadi terakhir Pak Susno sedang dalam kondisi transit di Bandara Kuala Lumpur dalam tujuannya menuju ke Dubai. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif dan juga kuasa hukum Sakatatal Titin Prialianti. Saya kembali ke Bu Titin dulu. Bu Titin, ini kan kata kuncinya adalah bagaimana sebenarnya mendengarkan langsung keterangan dari penyidik, ya, atau mungkin langsung dari Ibtu Rudiana. Harusnya itu diusahakan. Komentarnya Anda, Bu Titin. Kalau mengenai informasi yang bisa didapatkan dari Ibtu Rudiana kan tentu saja kalau PH dari terpidana kan nggak mungkin sekali dapat informasi mengenai masalah itu. Yang sangat mungkin itu PH-nya Ibtu Rudiana. Tetapi apakah bisa berkata yang sebenarnya atau tidak kan itu yang jadi persoalan. Tapi upaya untuk mengajukan Ibtu Rudiana apakah sudah dilakukan atau tidak, Bu Titin? Ya sebetulnya di dalam persidangan juga kita kan selalu meminta gitu agar dihadirkan, tetapi kan memang untuk sidang PK hakim kan tidak punya kewenangan untuk memaksakan itu. Kalaupun kita meminta, jangankan misalnya Ibtu Rudiananya, anggota yang melakukan olah TKP di 2016, ketika kita bersurat di sidang Sakatatal kemudian diminta hadir, juga tidak dapat hadir dengan alasan tidak mendapat izin dari pimpinan. Itu sih masalahnya. Ya, apa yang diyakini oleh Bu Elsa salah satunya berdasarkan dari keterangan langsung Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda Bu Titin, apakah keterangan dari Ibtu Rudiana itu tidak sepenuhnya benar atau keterangannya Bu Elsa menurut Anda tidak seharusnya? Keyakinan maksud saya keyakinannya Bu Elsa kepada Ibtu Rudiana. Gimana Bu Titin pendapat Anda? Kalau sebenarnya kalian yang di tahun 2016 bagaimana para tersangka waktu itu dan kemudian menjadi terdakwa itu kondisinya seperti apa, itu kan yang paham di sekitar Cirebon, Mas. Dan saya juga paham masalah itu. Kemudian saya berpikir kalau anak-anak ini memang tidak bersalah, tidak mungkin dia sanggup menyebut nama-nama yang dia ketahui. Apalagi di muka persidangan, apalagi sekarang di media. Tidak mungkin itu terjadi apabila mereka memang tidak mengalami kepedihan yang luar biasa. Emang mereka itu siapa? Cuma anak-anak kuli bangunan. Emang sanggup ngarang cerita yang tidak pernah terjadi, penganiayaan, kemudian. Karena kalau misalnya bicara secara detail, apa sih yang terjadi pada saat penangkapan? Itu semua juga bisa bicara detail, bisa, sangat bisa. Hanya kesempatan bicara seluas-luasnya itu yang tidak didapatkan. Apalagi sebenarnya di 2016 mengenai saya disiksa, saya disetrum, itu sudah disampaikan di muka majelis, gitu. Tetapi tidak menjadi pertimbangan ya. Kemudian sekarang sidang PK kan hari itu terjadi dan lebih detail, ceritanya lebih detail daripada yang di 2016. Sebetulnya apa yang diharapkan dari kebohongan? Kalau mereka itu orang kecil, nggak mungkin lah mereka ngarang seperti wong saya juga ngelihat kok kondisinya kayak apa di 2016. Anda ingin mencoba mengatakan bahwa keyakinannya Bu Elsa kepada keterangan Ibtu Rudiana itu tidak beralasan begitu? Ya itu mah dikembalikan ke penilaian masyarakat aja lah. Saya juga kan nggak punya kepentingan untuk menilai seseorang gitu. Saya menyatakan itu karena saya melihat apa yang terjadi di 2016, bagaimana kepedihan mereka kan tergambar sebetulnya di sidang. Oke. Di 2016. Baik, Bu Elsa silahkan komentar Anda. Ya saya nggak setuju bilang orang kecil. Sumanto orang kecil, tapi makan orang dan hukum mati. Robi Gedek orang miskin, orang kecil, tapi dia pembunuh dan sodomi anak-anak 49 orang. Jadi nggak usah diceritakan demikian, memberikan suatu image yang play victim. Dan kemudian kalau dibilang Rudiana itu juga polisi kecil dari Bintara,
bukan pangkat tinggi. Dia cuma pada saat itu Aibtu nothing for us. Kemudian bilangnya bahwa terjadinya penangkapan ini berubah dari kecelakaan menjadi itu karena kesurupan, itu nggak benar. Justru saya sudah dapat bukti rekaman dan pernyataan dari Linda sendiri bahwa dia kesurupan itu setelah tahu bahwa itu pembunuhan, temannya dibunuh. Jadi 3 hari setelah penangkapan, jadi tanggal 3 September. Jadi bukan karena kesurupan jadinya berubah dari kecelakaan menjadi suatu pembunuhan, itu nggak benar. Itu ada proses penyelidikannya, investigasinya dilakukan oleh tim, yang mana lidik itu penelitian itu intelijen tidak masuk dalam berkas. Jadi yang paling penting bagi saya, karena saya sudah somasi, tolong Ibu Titin pertanggungjawabkan ucapannya, mana buktinya, dan kita sudah proses nantinya hari Jumat membuat laporan polisi. Dan pembuktiannya gampang sekali. Jadi nggak usah senyum-senyum, pokoknya nantinya saya orangnya nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngecilin orang, nggak pernah hiperbola. Saya menghormati setiap orang, tetapi saya nggak mau dihina. Saya hidup bukan untuk dihina, ya. Dan kemudian saya hanya bilang pertanggungjawabkan ucapanmu di bawah sumpah itu. Ya, Bu Elsa, kita hormati langkah somasi yang dilakukan Bu Elsa. Tetapi pertanyaan saya adalah, Anda tentu harus percaya dengan klien Anda ya Bu Elsa ya, yaitu Ibtu Rudiana. Dan itu salah satu dasar kemudian Anda tetap yakin bahwa keterangan Ibtu Rudiana itu benar adanya. Tetapi kan keterangan itu hanya didukung oleh satu keterangan Aib yang sampai saat ini juga belum ketemu. Sementara Dede sendiri sudah mencabut keterangannya. Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Anda belum tahu ya, ada satu saksi adecat bernama Rana alias Piying. Rana? Itu Rana alias Piying. Jangan ketakutin saya. Siapa itu Bu Elsa? Rana, saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titin ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas, orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecat yang dihadirkan di pengadilan yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, apa yang lucu dari diri saya ya? Ya Bu Titin, ada yang mau disampaikan, silakan. Ya Bu Titin, silakan. Masih di mute? Oke, silakan. Karena itu dalam keterangan di 2016, ya, kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek, nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada 2 orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain, dalam wawancara, ada tiga media yang wawancara sama dia. Itu berubah-ubah. Dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja
itu tidak cukup karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Dedi, di podcast-podcast lain, di wawancara ada iNews TV, itu beda-beda Rana itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar. Itu bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Rananya cuma satu, Rana alias Tunggu. Ini kan giliran saya, Ibu. Saya katakan Rana keterangannya bukan dia tidak karena saksi ada car dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, yang lain-lain ya. Selama putusan itu masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan ketawa-ketawa kita ahli hukum. Kok jadi ngomong di podcast? Itu kan tidak resmi. Ya terserah deh kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai hukuman terpidana seumur hidup. Kan baru proses pengajuan PK, belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Iya, tapi Bu Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dia menjelaskan di dalam itu kan saya baca ya. Baca dari putusan itu. Kan itu yang ngetik adalah pasti panitera. Di dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Jadi dia melihat ada ribut berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah jangan berantem. Langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Elsa, Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? Untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita udah nggak perlu lagi. Kita harus ini loh. Kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Ya. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak, ya sudah. Ya. Tapi kembali lagi keputusan yang inkrah gitu. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan inkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu artinya tidak perlu dikhawatirkan dong. Begini, Rana itu di dalam persidangan 2016 dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan kira-kira orangnya seperti apa? Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana tuh cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang saksi itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini. Tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan
yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan yang tahu saya. Itu dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena memang Rana tuh dulu nunjuk Sudirman nih pelakunya ini. Iya, maksud saya bukan ketawa karena lucu, tapi karena Anda sendiri ada di persidangan begitu. Jadi ingat peristiwanya begitu ya? Jadi ingat Rana tuh saya ketawa. Makanya di podcast yang katanya kalau tidak nggak peduli podcast, di kesaksian tuh cuma 2 orang yang dia lihat, yang dia tunjuk Sudirman sama Saka karena itu klien saya. Oke. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, nggak segerombolan. Iya, Bu Elsa, lebih bagus sebenarnya kalau kita bicara dalam kapasitas sidang PK-nya Sudirman itu ya, Ibtu Rudiana bisa dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Itu nggak ada hukum acaranya, Mas Doni, nggak ada. Kalau pengajuan PK, beban pembuktian adalah dari pemohon PK. Sebetulnya sidang yang sidang di lokasi juga sebetulnya itu sudah sesuatu yang tidak lazim ya. Apalagi sidang kita mau nonton, semuanya bisa nonton kecuali Elsa dan Pitra. Jadi ini penghadangan ya, kita nggak bisa lihat persidangan itu. Ya. Kita diganjel, malah Pitra dipukulin, bukan dipukulin massa, dipukulin sama penjaga-penjaga itu. Mereka meng-hire satpam, kemudian ormas-ormas, kemudian gengnya ekstasi. Jadi kita ini 2 orang ini dihadang oleh mereka juga, bukan massa. Karena saya tahu waktu saya jalan di massa sendirian aja, mereka bilang Assalamualaikum Bu Elsa, mereka baik-baik, malah saya salam-salaman. Tapi misalnya nih Bu Elsa, sebagai upaya untuk kita bersama-sama mencari kebenaran, ya soal sidang di tempat tadi yang mungkin Anda tidak terlalu sependapat, mungkin kalau dengan menghadirkan Ibtu Rudiana di sidang di tempat itu, malah bisa semakin terbuka, titik terang itu makin terang benderang Bu Elsa. Itu kan maunya tim yang mau membatalkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bukan begitu caranya. Yaitu saya lapor polisi ini, nanti penyidik yang netral akan memeriksa kebenaran itu. Dan itu akan terjadi putusan-putusan yang nantinya akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi bukan begitu ceritanya, karena PK itu tidak ada sebetulnya majelis hakim yang di Cirebon kota itu, di Cirebon ya, bukan enggak ada kotanya, Cirebon itu PN Cirebon itu sebagai admin. Mereka mengajukan saksi A, B, C, ditangkap, diterima, dan kemudian diberikan satu analisa, dikirim ke Mahkamah Agung yang memutuskan, menganalisa, bukan majelis hakim yang di PN Cirebon. Karena itu ngapain gitu lihat-lihat ke lokasi, kan sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bu Elsa, waktu sidang setempat itu tujuan hadirnya itu sebenarnya buat apa sih? Saya mau melihat, karena terlalu banyak keterangan palsu, saya mau lihat ada nggak yang mereka bohongi. Dan saya udah melihat itu. Tapi mereka menghalangi saya. Kodenya untuk supaya saya disingkirkan. Jadi saya nggak bisa itu, karena itu saya bilang, sayang saya nggak bawa toa. Kalau saya bawa toa, saya teriak-teriakin, Pak Hakim saya mau nonton doang. Saya nggak akan ikut campur. Saya tahu posisi saya hanya untuk menonton apa yang ditunjukkan oleh saksi-saksi palsu ini. Oke. Itu aja. Nanti baru saya proses hukum di arena lain. Saya nggak akan mengganggu PK-nya para terpidana, karena itu memang haknya dia. Saya nggak akan menghalang-halangi, mengganggu dan semuanya. Ya, dan salah satu kalau keterangan palsu ya harus saya upaya hukum dong. Oke, termasuk somasi yang Anda layangkan begitu ya, maksimal hari apa Bu Elsa? Jumat sudah kita laporkan. Oke, Bu Titin, Anda saya yakin itu pasti, yakin kan merasa powerful, tidak perlu menjawab, tidak perlu melaksanakan pencabutan keterangan karena merasa benar, ya oke. Ya, kita tanya aja langsung ke Bu Titin, Bu Elsa, mumpung lagi sama-sama kita di sini. Bu Titin, komentarnya. Udah tahu,
Saya kan tahu sifatnya. Jadi biarin aja, saya tetap jalankan hari Jumat. Ya, oke. Bu Titin, gimana? Tidak akan mundur saya. Audionya Bu Titin? Ya, silakan. siapapun kan yang memang punya kepentingan, kan itu memberikan somasi ke siapapun, orang punya haknya masing-masing. Apabila memang merasa tidak nyaman, kemudian ada mendengar informasi yang menurut yang bersangkutan itu tidak benar, itu kan haknya untuk melakukan somasi. Nah, kita sih patuh aja pada hukum yang berlaku apabila itu terjadi, gitu aja sih. Hari Jumat Bu Titin akan merespon atau tidak? Kita lihat aja lah Mas, maksudnya kan saya juga kan nggak mau berandai-andai gitu. Maksudnya kan yang disomasi kan kedengarannya, bukan cuma saya gitu. Iya. Yang ditelepon kan beberapa, biar nanti kita berangkat bareng-bareng kalau misalnya itu betul somasi itu disampaikan. Kan gitu aja, kan sederhana. Kita kan harus patuhi kalau misalnya itu ada somasi. Ya kalau gitu nanti kita janjian ya Bu Titin sama Bu Elsa, hari Jumat sore kita dialog lagi, mau nggak? Boleh. Baik, ya saya harus mengakhiri diskusi kita. Orangnya bukan pendendam, kalau saya bicara aja langsung pelan. Ya, Saya baik, Bu Elsa, Bu Titin, saya harus menutup diskusi kita, tetapi saya berikan kesempatan kepada Anda berdua untuk memberikan catatan penutup ya. Kita berharap kasus ini terang benderang dan selesai, tentu dengan penghormatan atas apa yang Anda yakini berdua dan juga penghormatan pada persidangan di negara kita. Yang pertama Bu Titin dulu, silakan, singkat saja. Mudah-mudahan PK ke-7 terpidana dikabulkan termasuk Sakatapel berarti 8 dan mereka bebas tahun ini. Oke, Amin. Itu harapannya Bu Titin. Bu Elsa, silakan Bu Elsa. Ya, harapan saya bahwa kebenaran ditegakkan dan tentunya diharapkan PK akan ditolak. Oke, baik. Bu Elsa dan Bu Titin, terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Tetap sehat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Ya, baik. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.